Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lili Masliha SPD JKP Angkatan 9 kelas 197A Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran yang diberikan berkaitan dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Pembelajaran diferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yakni menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, melakukan tes diagnostik sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, yakni menyiapkan diferensiasi konten. Keempat, menyiapkan diferensiasi proses. Kelima, menyiapkan diferensiasi produk. Dan enam, melakukan asesmen dan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas harus memenuhi kebutuhan murid yang ada tiga, yakni yang pertama, kesiapan belajar, yakni kesiapan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid, yakni terkait banyak faktor. Beberapa faktor tersebut yakni yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, preferensi budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi kecerdasan majemuk. Pembelajaran diferensiasi membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Alasannya karena pada pembelajaran ini, guru dapat mendesain pembelajaran sedemikian rupa sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi. Selain itu, ada tes diagnostik, sehingga guru mengetahui murid yang membutuhkan dampingan dari hasil tes tersebut. Pada modul 2.1 ini memiliki keterkaitan dengan modul lain. Yang pertama yakni modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan dengan modul 1.1 yakni pemikiran KHD. Sebagai seorang pamong, guru harus menuntun murid agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Merdeka yang dimaksud di sini yakni sesuai dengan kebutuhan murid. Orientasi utama pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keterkaitan dengan modul 1.2, nilai guru penggerak. Salah satu nilai guru penggerak yakni berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid.
Keterkaitan dengan modul 1.3 yakni prakarsa perubahan. Dalam perumusan prakarsa perubahan, kita dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu langkah agar visi guru penggerak dapat terrealisasikan. Terkait dengan modul 1.4 yakni disiplin positif sekolah. Pada pembelajaran berdiferensiasi dapat juga sekaligus menerapkan nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas. Dan guru dapat menggunakan posisi kontrol untuk menilai murid apabila ada yang melanggar nilai tersebut dapat menggunakan segitiga restitusi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk semua.